Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita berjumpa lagi dalam program Bahana Morning Devotion. Hari ini saya memberi judul renungan pagi ini adalah Overthinking. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 6 ayat 27. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Walter Wiley, seorang peneliti tingkah laku, menemukan jika setiap hari rata-rata manusia memikirkan 12.367 hal. Dari sekian banyak pikiran, 90% adalah pikiran yang otomatis, yang sama setiap hari. Misalnya begini Bapak Ibu, hari ini mau pakai baju apa, hari ini mau makan apa, hari ini mau kemana, hari ini mau mengerjakan apa, mau ketemu siapa, dan lain sebagainya. Menariknya lagi Bapak Ibu, 80% pikiran itu adalah pikiran negatif. Jadi jika dijabarkan, setiap hari nih, kita memikirkan 11.000 hal yang sama dan 10.000 hal negatif. Tidak hanya perkara mau pakai baju apa ini, tapi sampai memikirkan kalau aku pakai baju ini, kira-kira bagus nggak ya? Kalau aku pakai baju ini kelihatan tua nggak ya? Kadang-kadang perempuan seperti itu Bapak Ibu. Hanya perkara baju kadang-kadang bisa menghilangkan mood. Uniknya lagi penelitian juga menemukan bahwa 85% dari yang kita khawatirkan rata-rata orang tidak pernah terjadi. Dan dari 15%-nya ya benar-benar terjadi. 79% responden mengaku bisa mengatasi kekhawatirannya dengan baik. Bahkan justru menjadi batu loncatan untuk mereka menjadi lebih maju. Jadi Bapak Ibu bisa disimpulkan dari berbagai hal buruk yang kita pikirkan itu 97% tidak benar-benar buruk Bapak Ibu. Sayangnya banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami stres dan capek mental serta fisik justru karena hal-hal itu. Bapak Ibu, di era digital seperti ini, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Orang-orang bisa searching di Google kapan saja, mendapatkan informasi di mana saja. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini. Kadang merasa sakit kepala nih, kemudian ambil handphone, terus searching di Google. Kira-kira penyebab kepala pusing apa ya? Kita pasti menemukan jawaban yang kadang-kadang ya membuat kita khawatir. Terus kita memvonis diri kita sendiri, kena tumor otak lah, kena sakit yang mematikan lah. Padahal pusing yang kita alami mungkin pusing yang biasa Bapak Ibu. Yang mungkin disebabkan karena mata lelah akibat terlalu lama melihat layar komputer misalnya seperti itu. Terlalu lama bermain handphone. Tapi kita sudah panik duluan dan stres. Itulah yang dinamakan overthinking. Berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Sebenarnya banyak faktor ya Bapak Ibu yang menyebabkan seseorang itu overthinking. Namun ada satu hal utama yang menjadi pemicunya, yaitu kekhawatiran. Saya rasa semua orang pasti pernah ya khawatir. Kata overthinking tidak ada di Alkitab Bapak Ibu. Tapi di masa Alkitab hal itu sudah ada. Kekhawatiran seperti digambarkan Yesus hari ini sama seperti overthinking. Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Sepintas pertanyaan itu wajar ditanyakan. Apalagi banyak pendengar Yesus yang waktu itu hidupnya miskin. Tapi Yesus mengingatkan bahwa mengkhawatirkan hal-hal itu tidak ada gunanya. Alih-alih khawatir, lihatlah di sekitar kita Bapak Ibu. Lihat bagaimana Allah memelihara burung dan bunga di padang. Ingat bagaimana selama ini Allah memelihara hidup kita, meluputkan kita, juga menolong saat kita menghadapi masalah sulit. Firman Tuhan mengingatkan kita di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang stres dan depresi bukan karena persoalannya, tapi karena pikirannya sendiri. Jadi daripada overthinking yang tidak ada gunanya,
lebih baik berdoa dan berharap pada Tuhan. Ucapan syukur atas berkatnya hari ini. Tatap hidup Anda dengan penuh sukacita, dengan penuh optimis, dengan penuh semangat. Toh dengan kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah kita. Cara terbaik mengatasi kekhawatiran adalah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, persoalan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi persoalan dan masalah itu tidak boleh merusak sukacita kita dan membuat kita tidak percaya pada kuasa Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat suguhan firman pada pagi hari ini. Kembali diingatkan untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam kecemasan, tapi lebih banyak hidup mengucap syukur, berdoa, dan berharap kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai seluruh rangkaian pekerjaan kami. Kiranya apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Biarlah semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari pagi sampai sore nanti, Engkau yang terus memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.